Bismillah, hari ini Senin 2 Rabiul Awal bertepatan dengan 14 Januari 2013 di kajian bahasa Arab di grup dakwah tauhid, yang mana pembahasan kita adalah syarah ataupun penjelasan matan Al-Ajrumiyah. Berkata Syekh As-Sanhaji rahimahullah, wa huruful khafd wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba. Maka dari alamat-alamat ism itu adalah dimasuki dengan huruf-huruf jar. Yang mana huruf jar di sini ada banyak. Saya ringkas di sini 6 untuk pelajaran hari ini, yaitu min, kemudian ila, kemudian an, kemudian ala, kemudian fi dan rubba. Maka huruful khafd di sini adalah alamat yang keempat, di mana 3 alamat telah kita sebutkan di pelajaran yang lalu. Alamat ism itu adalah masuknya ataupun dengan al-khafdi, dengan dikasrohkan, dan at-tanwini ditanwinkan, dan juga dimasuki al. Dan kita bagi juga bahwa alamat-alamat ism itu ada di awal ism dan di akhir ism. Adapun yang di awal ism seperti al, ini masuknya alif dan lam, dan kita bahas kemarin. Dan sekarang huruful khafd juga masuk di awal ism. Adapun pembagian di akhir ism seperti tanwin dan seperti kasroh, al-khafdi wa tanwin semuanya di akhir ism, seperti Muhammadin, al-Baiti, semuanya di akhir. Dan adapun pembahasan kita sekarang huruful khafd, maka dia itu saya sebutkan di sini ada 6 perkara. Maka sebelum kita masuk kepada 6 perkara tersebut, huruful khafd dibagi menjadi 2 golongan besar. Pertama, ma tajurul asma adh-dhahirah wa al-mudmarah, apa-apa yang mengkasrah ism-ism yang dia itu zahir dan dhamir. Dan yang kedua, tuhtas bidukhul alal asma adh-dhahirah faqat, apa-apa yang khusus masuk kepada ism yang zahir saja, tidak masuk kepada ism yang dhamir. Adapun huruf yang pertama, wahia min, maka min di sini masuk pada golongan yang besar dari golongan yang pertama, yang masuk kepada ismun zahir dan juga dhamir. Adapun misal ismun zahir, Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka poin pendalilannya di sini minal masjidil haram. Maka al-masjid di sini dari segi nahwi poin pendalilannya adalah dia harus ism, bukan fi'il dan bukan harf. Dan al-masjid di sini harus dia itu kasroh, bukan dhammah. Al-masjidu juga bukan fathah al-masjida, tapi al-masjidi, minal masjidi. Adapun misal yang lain masuk kepada dhamir, Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah 253. Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah. Maka yang menjadi poin adalah minhum. Min masuk kepada dhamir hum. Maka yang menjadi poin pendalilan dari segi nahwi, hum di sini ha, dia adalah dhamir dan dia dalam keadaan majrur meskipun dia itu mahal, fi mahali jar, karena dia itu mabni ala dhamm, dan mim di sini untuk jamak, alamat jamak dari dhamir tersebut. Ini dari segi nahwi. Adapun dari segi lughah, faidah, makna-makna dan sebagainya, maka min jika masuk kepada ism mempunyai 15 ma'anin, mempunyai 15 makna-makna yang berbeda. Maka dari 2 misal yang kita sebutkan mempunyai 2 makna. Makna yang pertama, min bisa menjadi makna al-ibtida, for beginning, awalnya sesuatu. Maka kita artikan di dalam surat Al-Isra yang maknanya al-ibtida dengan pengertian yang benar, dengan memahami makna min tersebut. Allah mengatakan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, segala puji bagi Allah yang memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW di sini pada suatu malam, minal masjidil haram, dari mana awalnya? Dari masjidil haram. Ini makna min, sebagai awal ataupun beginning dari sesuatu amal, pekerjaan. Ilal masjidil aqsa, maka poinnya adalah minal masjidil haram. Dari segi makna juga, min ini adalah bermakna at-tab'id, yakni sebagian. Adapun dalilnya seperti di ayat yang kedua di Al-Baqarah 253,
Maka kita artikan dengan baik dan benar sesuai dengan makna secara nahwi. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Maka di sana ada beberapa rasul selain Nabi Muhammad SAW yang kami muliakan atas mukjizat-mukjizat yang berbeda atas mereka satu sama lainnya. Minhum, maka dari rasul-rasul itu sebagiannya, ini yang kita artikan karena min di sini litab'id. Maka dari mereka, dari para rasul-rasul itu sebagian di antara mereka man kallamallah, barang siapa di antara mereka itu mukjizatnya di mana Allah berkata kepada rasul tersebut. Siapa di sini? Musa alaihi salam. Adapun huruf yang kedua adalah ila. Dan ila di sini sama masuk kepada golongan pertama, dia masuk kepada ismun dhahir dan dhamir. Adapun kepada ismun dhahir seperti di surat Al-Baqarah ayat 187 Allah menyatakan wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr summa atimus siyama ilal lail. Poin pendalilannya ilal laili. Maka al-laili di sini ism, bukan harf dan fi'il. Dan dia majrur dikarenakan kemasukan ila harfu jar. Dan kasrahnya dhahirah dikarenakan dia itu ismun dhahir. Dan di dalam ayat yang terdahulu dari surat Al-Isra ayat pertama, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Poin pendalilannya ilal masjidi. Al-masjidi di sini ism, bukan harf dan fi'il, dan juga majrur, tidak mansub dan juga tidak marfu. Dan alamatu jarihi kasrah dhahirah dikarenakan dia ismun dhahir. Adapun masuk kepada ismun yang dhamir seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-28 Allah menyatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Poin pendalilannya summa ilaihi. Maka ila di sini masuk kepada dhamir ha, yang mana dia ha itu adalah ism. Dan yang kedua dia itu majrur fi mahalli jar, dia adalah mabni dikarenakan dhamir. Adapun dari segi ma'ani, yakni dari segi makna, maka ila jika masuk kepada ism mempunyai 8 makna-makna yang berbeda. Dan di sini kita sebutkan maknanya dari 3 ayat tadi adalah intiha al-ghayah. Dia itu termin terakhir, the last terminal untuk suatu perkara. Yang mana terminal batas terakhir ini dibagi 3. Yang pertama intiha al-ghayah al-zamaniyah, berhubungan dengan waktu. Dan yang kedua al-makaniyah, berhubungan dengan tempat. Dan yang ketiga tidak berhubungan zaman dan tidak berhubungan dengan waktu, tetapi berhubungan dengan person, seseorang. Adapun untuk makna yang pertama, untuk permasalahan terminal akhir dari waktu, di dalam surat Al-Baqarah 187 yang kita sebutkan, di mana Allah membahas permasalahan tentang hukumnya puasa, kapan waktu bersahur, kapan dimulai puasa, dan kapan batas terakhir berpuasa Ramadan. Allah sebutkan di dalam ayat tadi, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Maka di dalam ayat ini batas dari sahur itu dari mulai malam sampai terbitnya fajar, terbitnya antara hitam dan putih, benang hitam dan benang putih di ufuk timur. Kemudian pada saat itu haram makan dan minum. Sampai kapan? Summa atimus siyama, maka sempurnakanlah puasa, tidak makan minum itu, ilal lail, sampai termin terakhir waktu malam. Maka ini menjadi pendalilan bagi kita batas akhir dari segi zaman, dari segi waktu. Adapun batas akhir dari segi tempat di dalam surat Al-Isra yang tadi kita sebutkan juga, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maka poinnya adalah ilal masjidil aqsa, di mana Allah Subhanahu wa taala di saat mengsafarkan di malam hari Isra dan Mi'raj nabinya kepada dari Masjidil Haram, di mana ujungnya ke Masjidil Aqsa di Palestina. Maka ini yang menjadi pendalilan tentang makna ila untuk termin terakhir makan ataupun tempat. Dan dalil dari ayat yang ketiga di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-28 adalah batas terakhir yang bukan waktu dan bukan zaman. Apa itu? Person. Dikembalikan kepada Allah. Di mana Allah mengatakan, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum."
maka bagaimana kamu kufur kepada Allah, padahal Allah itu yang menciptakan kamu dari ketiadaan menjadi hidup di rahim ibunya. Summa yumitukum summa yuhyikum, kemudian dihidupkan di dunia dan dimatikan setelah kehidupan dunia, kemudian dibangkitkan di alam akhirah. Summa ilaihi turja'un, maka semuanya kalian itu, Bani Adam, jin dan syaitan juga akan dikembalikan ujungnya termin terakhir kepada siapa? Ilaihi, kepada Allah, yang akan dihukumi menjadi penghuni api neraka ataupun menjadi penghuni surga. Maka ini ila dari segi pendalilan nahwu dan dari segi pendalilan lughah ma'ani, lughah dari segi makna-makna. Adapun huruf yang ketiga an, maka an di sini masuk kepada golongan pertama, kepada az-zahir dan ad-dhamir. Adapun zahir di dalam surat Asy-Syura ayat ke-25 Allah menyatakan wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadih. Poin pendalilan dari segi nahwu ibadih. Ibadi di sini ism karena datang setelah an, alamatnya an, dan juga dia majrur dikarenakan an harfi jar. Dan di dalam ayat yang lain Al-Baqarah ayat ke-48 Allah menyatakan wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Poin pendalilannya an nafsin. Nafsin di sini ism, bukan fi'il dan harf, dan juga majrur, tidak mansub dan tidak fathah. Adapun masuk kepada dhamir seperti dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-16 Allah menyatakan ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Poin pendalilannya nataqabbalu anhum. Maka anhum di sini an harfu jar dan dhamiruhum ism karena dimasuki harfu jar, dan juga hum di sini mabni ala jar. Ha di sini dia itu mabni ala dhamm fi mahalli jar karena dimasuki harf jar an. Dan adapun dalil dari hadis yang menyatakan an itu masuk kepada zahir dan dhamir, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa an Buraidah, dari Buraidah seorang sahabi radhiyallahu anhu, berkata perempuan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, innahu kana alaiha shaumu syahrin, bahwa pada ibuku itu mempunyai saum yang 1 bulan penuh. Maka poin pendalilannya an Buraidata, Buraidah di sini ismun dhahir, sahabi, dan juga alaiha shaumu syahrin, apa asumu anha, apakah saya memberikan puasa ataupun menjadikan puasa untuknya. Anha ini menjadi poin anha. Qala sumi anha, ini juga menjadi poin anha. Qalat innaha lam tahuj qat, maka dia juga tidak melaksanakan haji sekalipun. Maka berkata Rasul, apa ahuj anha, di saat ditanya perempuan ini berkata, apakah boleh saya mengganti puasa ataupun hajinya? Anha ini menjadi poinnya. Qala huji anha, maka anha di sini menjadi poin. Maka poinnya di sini banyak, an Buraidata dan sumi anha dan huji anha, wa juga afa usumu anha, afa ahujju anha, semuanya masuk kepada dhamir. Maka dari segi i'rab nahwi kita sudah memahami. Adapun dari segi makna lughah Arabiyah, maka an jika masuk kepada ism mempunyai 10 makna. Dan dari 10 makna di sini kita misalkan dari ayat-ayat yang telah kita baca, kembali kepada 2 makna saja. Makna yang pertama muradif bimakna min. Yang muradif di sini adalah sinonim dengan makna min. Dan min kemarin ataupun tadi kita sebutkan maknanya apa? Ibtida dan juga tab'id. Untuk ibtida awal dari suatu perkara, dan juga untuk sebagian, seperti minhum man kallama Allahu. Maka untuk min di sini seperti Allah sebutkan di dalam ayatnya tadi, an ibadihi, sehingga kita bisa memberikan makna yang baik dan benar. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi, maka Allah Subhanahu wa taala itu dia yang menerima taubat dari hambanya. Maka an ibadihi di sini dan juga
anhum, seperti di dalam ucapan Allah, ulaika alladzina nataqabbal anhum ahsana ma'amilu di dalam surat Al-Ahqaf. Maka di sini maknanya sesuai dengan makna min, yang artinya sebagian. Maka kita artikan dengan baik dan benar. Allah menyatakan wa huwa alladzi yaqbalu taubata an ibadihi, maka dialah yang mengampuni seluruh dosa-dosanya dari sebagian hambanya. Dan juga di dalam domir tadi, misal domir ulaika alladzina nataqabbal anhum, maka diterima dari sebagian mereka, ahsana ma'amilu, dari amal-amal yang soleh. Adapun an juga bisa di sini bermakna badil atau pengganti, badal, pengganti. Yang mana dalilnya seperti disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis yang kita sebutkan tadi. Adapun di dalam ayat Al-Quran, Allah menyatakan di dalam surat Al-Baqarah 48, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, maka kita artikan dengan baik dan benar. An di sini bermakna pengganti, badal. Maka takutlah di hari kiamat yang tidak akan bermanfaat seluruh jiwa, an nafsin, mengganti jiwa yang lainnya dari apa-apapun. Maka an nafsin di sini maknanya mengganti dari jiwa. Dan begitupun di hadis dari Buraidah yang kita sebutkan tadi, di saat bertanya perempuan, wahai Rasulullah, sesungguhnya pada ibuku itu puasa 1 bulan utang, apakah asumu anha, apakah boleh aku berpuasa anha? An di sini maknanya mengganti dari puasanya, begitu. Sehingga maknanya di sini sebagai pengganti. Maka dijawab oleh Nabi, sumi anha, maka puasalah menggantikan dia, begitu maknanya. Maka dikatakan inna halam tahujjaqat, dan tidak pernah naik haji, apa ahujju anha, maka apa boleh saya melaksanakan haji mengganti dia? Dijawab juga hujji anha, maka berhajilah kamu perempuan untuk ibu kamu. Maka di sini anha maknanya badal, pengganti. Adapun huruf yang keempat, ala, dan ala di sini juga masuk kepada golongan pertama, kepada adh-dhahir dan dhamir. Adapun kepada dhahir, Allah menyatakan di dalam ayatnya, wa innalakum fil an'ami la ibratan nusqikum mimma fi butuniha walakum fiha manafi'u katsirah wa minha ta'kulun wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Dan Allah menyatakan di dalam ayat yang lain, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Maka ala di sini sebagai pendalilan dari dua ayat ini masuk kepada dhahir dan dhamir. Adapun dhahir 'alal 'arsy, dhahir, dan juga 'alal fulki tuhmalun di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-22, dan juga minha ta'kulun wa 'alaiha, ala masuk pada dhamir ha. Maka yang menjadi poin pendalilan, alal fulki, fulki di sini ism, dan alal arsy, arsy di sini ism, dan juga 'alaiha, dhamir ha di sini ism, dan semuanya majrur. Fulki dan arsy majrur dengan kasrah dhahirah, dan 'alaiha majrurnya dengan fi mahal, dikarenakan dhamir di sini semuanya mabni. Dan yang menjadi poin pendalilan, ala di sini dari segi makna mempunyai 9 makna di lughatil Arabiyah jika masuk kepada ism. Tapi di sini untuk mempersingkat kita ambil 3 permisalan di sini, maknanya sama. Untuk isti'la, maknanya di atas, posisi di atas. Sehingga kita artikan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, bahwa Ar-Rahman, Allah itu di atas arsy-Nya, di atas singgasananya bersemayam. Menjadi poin pendalilan ala di sini dari segi lughah Arabiyah, Allah itu di atasnya, bukan di bawah dan sebagainya. Adapun takwil bagaimananya kita tidak mengetahui. Itu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam asma wa sifat. Wa kadzalika wa 'alal fulki, di atas bahtera-bahtera ataupun di atas safinah-safinah ataupun perahu-perahu, tuhmalun, dan wa 'alaiha, dan di atas tunggangan-tunggangan ataupun hewan-hewan ternak itu. Maka ala di sini semuanya bermakna posisi di atas. Adapun huruf yang setelahnya adalah fi. Dan fi di sini juga masuk kepada ism dan ism
zahir dan dhamir. Adapun ismun zahir masuk kepada zahir seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-11 Allah menyatakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Poin pendalilannya ardi di sini ismun zahir majrur dengan fi dan dia ism. Dan yang kedua Allah menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Poin pendalilannya masuk pada dhamir fihi. Maka dari segi nahwi poin pendalilannya al-ardi dan dhamir ha di dalam fihi semuanya ism dikarenakan dimasuki fi dan juga majrur. Adapun al-ardi zahirah dikarenakan ismun zahir, adapun fihi di sini fi mahal dikarenakan seluruh dhamir mabni. Adapun dari segi makna, maka fi dari segi maknanya menyatakan dzarfiyah yang menunjukkan kepada waktu dan menunjukkan kepada zaman. Adapun yang menunjukkan kepada zaman seperti di dalam surat Al-Baqarah tadi, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, maka jika dikatakan kepada mereka alamat kaum munafikin ini, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian berbuatan kemaksiatan, kerusakan di muka bumi ini. Maka muka bumi ini yang menjadi makna, dia itu dzarf makan, menunjukkan tempat ard, dan juga menunjukkan dzarf tempat waktu. Seperti dalam surat Al-Baqarah 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan padanya. Nya di sini kembali kepada zaman. Apa itu? Bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Maka menjadi poin di sini adalah fi di sini maknanya adalah penunjukan dzarf waktu zamaniyah, yakni di bulan Ramadan. Adapun huruf yang terakhir adalah rubba. Adapun huruf rubba di sini masuk pada golongan kedua, berbeda dengan 4 huruf atau 5 huruf yang tadi. Rubba di sini khusus masuk kepada ismun dzahir saja, tidak masuk kepada dhamir. Maka kita ambil misal ataupun kita maknakan dulu. Adapun rubba jika masuk kepada ism, dia menjadi 2 makna sesuai dengan pembentuk kalimat dan makna kalimat ataupun jumlah tersebut. Masuk makna yang pertama adalah bermakna takfir, ataupun bermakna yang kedua bermakna taklil. Yani maknanya rubba jika masuk kepada kalimat ism yang menandakan kalimat tersebut menjadi ism dan dikasrahkan, ism itu menjadi banyak ataupun menjadi sedikit. Adapun untuk contoh sedikit, yufidu taklil, memberikan makna sedikit sekali, seperti amsalil Arab. Masal di sini adalah pepatah Arab yang digunakan, dan ini juga menjadi dalil pepatah Arab itu dari segi bahasa, dikarenakan pepatah Arab menjadikan dalil grammar dikarenakan disusun dalam grammar yang baik dan benar, secara kaidah-kaidah yang baik dan benar, tata bahasa yang baik dan benar seperti syair. Cuman bedanya syair itu dalam bentuk syair, adapun amsal misal masal itu dalam bentuk nasr, dalam bentuk yang bukan syair, mudah dipahami. Seperti Arab berkata, rubba akhin laka lam talidhu ummuk. Maknanya di sini adalah taklil, sedikit. Dan maknanya ucapan Arab ini, jika ada seorang laki-laki bersahabat dengan laki-laki yang lain, yang mana persahabatan di sini sangat kental, persahabatan sejati yang ikhlas, bukan untuk tujuan harta ataupun dinikahkan dengan anaknya ataupun adiknya, ataupun ada unsur-unsur masoleh, yakni kebutuhan, tetapi secara ikhlas sampai dia menginfakkan harta dan bahkan jiwanya untuk kemaslahatan teman tersebut. Maka kita katakan kepada orang ini, jika kita bertemu salah satu di antaranya, ya akhi, wahai saudaraku, apakah teman yang bersama kamu itu adalah saudara kandungmu karena kamu saling mencintai? Bahkan jika gaib satu di antara mereka, yang satu lagi menanyakan dan sedih dalam kesedihan di antara mereka, dan senang jika temannya yang satu ini dalam keadaan senang. Maka jika dikatakan hubungan kalian sangat baik, apakah kalian bersaudara? Maka dijawab dengan istilah ini, rubba akhin laka lam talidhu ummuk.
Dia bukan saudaraku sekandung, tetapi rubba akhin laka, kadang-kadang, yang maknanya di sini kecil, sedikit, atau kita katakan kadang-kadang ataupun sedikit sekali, saudara yang baik bagi kamu, lam talidhu ummuk, yang dia bukan dari nasab dikeluarkan dari rahim ibumu. Ini makna ucapan sini. Dan rubba di sini dari segi nahwi, rubba akhin sebagai harfu jar, dan akhin di sini ismun dhahir majrur dengan rubba, alamat jarrihi kasrah, yang maknanya di sini sedikit sekali, seorang persaudaraan yang bukan dari rahim ibunya. Maka di sini maknanya adalah sedikit. Adapun misal yang kedua, datang di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, ya rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Maka di dalam hadis ini bisa menjadi makna yang banyak, dan ini yang zahir di dalam artinya, di mana Rasulullah SAW mengatakan ya rubba kasiyatin, betapa banyak para manusia laki-laki ataupun perempuan yang kasiyatin fid dunya, yang dia itu memakai baju yang lengkap di dunia, tidak telanjang, ariyatin fil akhirah, tetapi telanjang di hari akhirat dikarenakan dosa-dosa mereka dan dunub yang ada. Maka ihtimal rubba di sini maknanya adalah banyak, karena Nabi Muhammad SAW ingin memberitahukan kepada umatnya tentang beberapa manusia yang kebanyakan itu memakai baju di dunia ini, tetapi telanjang di hari akhirat. Maka dari dua permisalan di sini, rubba hanya masuk kepada ismun dhahir. Pertama, rubba akhin masuk kepada akhin, ismun dhahir yang mengkasrahkan, dan juga rubba kasiyatin. Kasiyatin di sini adalah ism dikarenakan masuk setelah rubba, dan dia kasrah dengan jar yang dhahirah. Wa juga ariyatin dikarenakan di sini dia itu maktuf kepada rubba yang pertama, rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Al-khulasah, akhin dan kasiyatin dua-duanya ism, dan yang kedua dua-duanya kasrah alamatu jarrihi dengan kasrah dhahirah. Maka kita cukupkan di sini kesimpulannya dari huruf-huruf yang kita sebutkan 6 tadi, min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba, berfungsi juga mengkasrahkan ism yang setelahnya, baik mengkasrahkan secara zahir jika dia masuk kepada ismun zahir, ataupun secara mahal, fi mahal, dikarenakan jika masuk kepada domir, seluruh domir itu mabni, sehingga kasrahnya fi mahali jar. Wa naqtafi ila huna wa jazakumullahu khaira.